Belakangan ini berita tentang protes di Iran kan ada di mana-mana ya. Nah, pertanyaannya, apa ini murni soal masalah ekonomi atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Di media, demonstrasi di Iran ini sering banget digambarin sebagai reaksi masyarakat atas kesulitan ekonomi. Tapi ada seorang analis geopolitik yang bilang ceritanya jauh lebih dalam dan kompleks dari itu. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu. Sumber kami setuju kok kalau akar masalahnya memang dari kesulitan ekonomi yang benar-benar dirasain sama masyarakat di sana. Analis ini juga mengakui keluhan masyarakat itu sangat valid. Coba bayangin, harga dolar meroket, inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik terus. Ya wajar banget kalau banyak orang akhirnya turun ke jalan buat menyuarakan penderitaan ekonomi mereka. Tapi, disinilah ceritanya mulai jadi agak aneh. Di tengah-tengah protes ekonomi yang damai, tiba-tiba muncul satu kelompok lain. Kelompok yang, ya pakai kekerasan. Dan targetnya itu beda banget. Jadi si analis ini ngelihat ada dua kelompok yang beda 180 derajat. Satu yang murni protes soal kebijakan ekonomi. Tapi ada lagi kelompok kecil bersenjata yang justru bikin kekacauan. Ini yang bikin bingung kan? Kalau tujuannya perbaikan ekonomi, kenapa yang diserang malah toko kecil, rumah sakit, bahkan mobil pemadam kebakaran? Rasanya nggak nyambung ya. Nah, dari kejanggalan tadi, ini membawa kita ke argumen utama si analis. Dia curiga ada kekuatan asing yang sengaja menunggangi kerusuhan ini untuk kepentingan mereka. Terus, siapa yang dituduh? Wah, analis ini nggak main-main. Dia menunjuk langsung ke tokoh-tokoh penting di Amerika Serikat dan Israel. Dia juga mengutip beberapa bukti, salah satunya postingan topi Make Iran Great Again yang kontroversial dari Senator Lindsey Graham. Bahkan, ada bukti yang lebih belak-belakan lagi. Analis ini menyoroti cuitan dari mantan Direktur CIA, Mike Pompeo. Coba lihat kutipannya. Dia secara terang-terangan menghubungkan agen Mossad Israel dengan para demonstran di jalanan. Nggak cuma itu, analis ini juga menunjukkan laporan bahwa ada media Israel yang sampai membuat seruan protes langsung pakai bahasa Farsi. Dan bahkan menjanjikan kalau agen mereka akan ada di lapangan buat bantu. Menurut si analis, ini semua bukanlah hal yang baru. Ini adalah bagian dari agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang udah berlangsung puluhan tahun. Dan kalau kita lihat lini masa ini, polanya jadi kelihatan jelas banget. Analis ini melacak jejaknya lebih dari 4 dekade ke belakang. Mulai dari jatuhnya Shah yang didukung AS tahun 79, lalu dukungan AS ke Irak waktu perang lawan Iran, sampai ke rekomendasi kebijakan yang lebih modern untuk mendorong pergantian rezim dari dalam. Nah, rekomendasi dari lembaga think tank berpengaruh, Brookings Institution, di tahun 2009 itu secara spesifik menyarankan taktik ini. Jadi idenya adalah menggulingkan pemerintahan dari dalam dengan cara memfasilitasi protes massa. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa Iran jadi target selama ini? Nah, analis ini menunjuk satu alasan utama yang jadi inti dari semuanya. Menurut analis ini, semua berujung pada dukungan Iran terhadap Palestina. Tapi ini bukan cuma dukungan diplomatik atau bantuan kemanusiaan biasa. Faktor pembedanya dan yang paling penting adalah bantuan militer yang mereka berikan. Nah, dari kacamata Amerika Serikat dan Israel, dukungan militer ini menjadikan Iran sebagai ancaman langsung yang harus dihentikan. Menurut si analis, inilah inti dari kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, memprioritaskan keamanan Israel. Tapi, kita nggak bisa cuma melihat dari sudut pandang geopolitik aja. Analis ini menekankan kalau kita juga harus lihat situasi dari dalam Iran itu sendiri. Biar kita punya gambaran yang utuh, kita harus ingat skalanya dulu nih. Populasi Iran itu sekitar 90 juta orang. Gede banget kan? Jadi, waktu kita dengar ada puluhan ribu orang protes, yaitu angka yang besar. Tapi kalau dibandingin sama total populasinya, itu sebenarnya cuma sebagian kecil aja. Analis ini juga mengklaim ada satu hal yang jarang banget diberitakan, yaitu unjuk rasa tandingan yang pro pemerintah. Dan katanya jumlah masanya itu jauh lebih besar daripada kelompok anti pemerintah yang melakukan kekerasan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata rakyat Iran itu punya sejarah panjang dalam mobilisasi politik, baik itu buat mendukung atau menentang pemerintah. Menurut analis ini, turun ke jalan itu udah jadi bagian dari DNA budaya politik mereka sejak dulu kala. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Ketika keluhan ekonomi rakyat yang sangat nyata bertabrakan dengan permainan geopolitik global yang rumit, siapa sebenarnya yang mewakili suara rakyat? Ceritanya, seperti biasa, jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan.